Michael Philemon atau biasa dikenal dengan di stream Blackmon 14. Tapi sebelum kita masuk ke saham ini, gue nggak tahu kenapa kayaknya Blackmon ini apakah ada hubungan dengan pro player dari Dota Whitemon? Oh iya ya, kalau itu emang dia adik gue sih, makanya dia kan nickname-nya ngambil namanya dari nickname gue juga. Cuma beda aja Black sama White. Oh oke, menarik. Tapi kenapa lu nggak ke dunia Dota juga kok? Oh, dulu gue dunia Dota, cuman kan ya beda zaman lah ya. Dulu kan zamannya masih belum dihargain lah secara e-sport gitu. Kalau sekarang kan e-sport udah beda lah. Pulang malam orang tua marah gitu kayak, lu mau jadi apa? Iya, kayak gitulah. Oke. Nah hari ini sebenarnya gue pengen undang lu karena menarik banget. Dimana pas kita ketemu bareng waktu itu lu bilang bahwa lu masih konflik terhadap saham-saham Konglo. Di keadaan seperti ini gitu kan. Terakhir tuh di ini ya. Akhir bulan Juni ya yang betul, di Coffee Stockbit. Betul, di acara ngopi. Waktu itu lu ngobrol, ya lu masih konflik di saham-saham Konglo di saat yang lain udah mulai nyari saham-saham dividen gitu. Nah, cuma mungkin sebelum masuk ke saham Konglo, sebelum ke conviction lu kok, gue pengen nanya dari sisi makro dulu. Dimana kita semua tahu lah, orang mulai meninggalkan convictionnya mereka di Konglo dan mulai mencari saham-saham murah secara value investing ataupun secara dividen. Karena problemnya adalah kita tahu lah market kan sekarang rungkat efek MSCI kan. Betul. Dimana mereka nge-freeze dan ya terjadilah kayak sekarang gitu. Semuanya mulai bisa dibilang bearish on IHSG gitu. Nah kemarin sih kita udah ada pengumuman kan dari MSCI kalau kita stay di emerging market. Tapi market tetap memberikan respon yang kurang oke. Dimana kalau gue lihat max drawdown ya itu sekitar 7% minusnya kurang lebih. Nah menurut lu kenapa ini bisa terjadi kok? Oke. Nah kalau gue bilang sih sebenarnya tuh market tuh lagi takut. Lagi fear atas ketidakpastian. Sebenarnya ketidakpastian ini bukan cuma di masalah ketidakpastian di domestik ya. Dalam artian kan banyak peraturan yang baru tiba-tiba terbentuk, yang berubah-berubah dari ngomongnya A jadi ke B, atau misalnya ada changes segala macam demi kemajuan bangsa gitu kan ya. Tapi juga ada faktor dari global. Dimana kan seperti yang kita ketahui perang dari US dengan Iran itu masih terhangat, bahkan kayak istilahnya udah damai, tapi masih diserang juga. Jadi kayak tarik ulurnya tuh menurut gue masih panjang gitu ya. Jadi dalam artian mereka masih ada sesuatu yang mungkin benefit mereka sendiri gitu, kayak cadangan oil kan seperti kita ketahui kan US nyerang Iran kan setelah mereka capture dari si Venezuela kan. Ya kan, dan dimana di situ juga kita tahu juga bahwa dari data terbaru itu tuh US itu jadi eksportir oil terbanyak belakangan ini seperti itu kan. Jadi kan ada benefit lah dari harga kenaikan oil yang dari sisi US. Nah jadi ketidakpastian ini baik dari domestik ataupun lokal itu yang membuat investor-investor kita juga khawatir. Soalnya kenapa? Likuiditasnya tuh bisa dibilang ketat banget sekarang tuh. Lagi seret banget. Bisa terbukti dari mana? Liatin aja deh transaksi 1 bulan atau beberapa bulan ke belakang IHSG. Menurun terus dari yang sebelum MSCI. Bahkan menurun itu bisa dibilang setengahnya. Jauh banget. Bahkan ya ini per hari ini aja Jumat kan lihat ya di bawah 10 T. Betul. Gila kayak bener-bener kayak gak ada yang mau beli gitu. Dan gue ngeliatnya kenapa si likuiditas ketat ini. Karena ada banyak faktor. Salah satunya adalah outflow dari asing. Kalau misal kita lihat juga sebulan ini asing tuh masih kayak rutin gitu ya. Setiap hari ada outflow. Walaupun memang dari segi nominalnya itu udah berkurang. Dibandingin pada saat ya mungkin 3 bulan lalu gitu ya. Di bulan Mei atau di bulan April. Yang gede bisa sehari 1T, 2T, bahkan 3T. Kalau sekarang ya 200M, 100M, 300M gitu. Udah mulai berkurang tapi tetap ada outflow. Nah di sini kalau misalnya ada asing outflow terus tapi nggak ada buyer, ya gimana sahamnya bisa bergerak, gimana ISG-nya bisa maju juga, dan likuiditasnya pasti jadi cekak. Karena kan ya tadi kan istilahnya retail-retail nyangkut semua di atas, nyangkut nggak mau CL, jadi kan otomatis kan ya nggak bisa belanja lagi kan, buying power-nya turun. Dan orang juga masih banyak yang kekhawatiran tadi tuh, baik dari domestik ataupun dari global, yang buat mereka lebih milih wait and see aja deh, kayak kondisi ini lagi nggak cocok deh buat kita investasi istilahnya ya, untuk di saham lagi risk off dulu nih. Nah dan dari fund-fund gede juga mungkin melakukan hal yang sama. Pindahnya ke mana? Bisa jadi mereka pindahnya ke SBRI. Kan untuk menekan harga rupiah yang melemah terus ya. Sekarang udah tembus 18.000, sempat turun, terus balik lagi sekarang 18.000 ke atas gitu. Yep. Nah dari sana kan dari SBRI-nya kan juga jadi yield-nya juga tinggi ya. Walaupun memang nggak bisa dinikmati oleh retail, tapi kan dibagi fund itu masih bisa dinikmatiin. Dan itu jauh di atas deposito. Jadi kayak worth it untuk jadi ongkos nunggu
Kan SBRI kan short term, nggak long term kan. Jadi kan bisa ongkos nunggu dulu sampai apa? Sampai ada kepastian dari kondisi makronya ini. Baik dari yang tadi perang dari US sama Iran ataupun kondisi domestik. Dari kita misalnya data-data kita, ekonomi kita, gimana perkembangan dari DSI, perkembangan dari RK, perkembangan dari yang lainnya lah, ekspor import kita, devisa kita, dan rupiah kita terutama. Itu yang jadi tolak ukurnya. Kalau misalnya rupiah kita sudah melemah, menguat cukup tinggi, harusnya itu nanti inflow akan pelan-pelan masuk. Mulai balik lagi ke yang lebih risk produk ya. Ya memang gue perhatiin sih untuk FR lah. FR kan kayak kalau gue lihat yield untuk yang 10 tahun tuh udah nyampe 7% lagi gitu. Jadi memang make sense sih yang lu bilang sih kok. Nah kalau gue perhatiin secara market lah. At least kalau dari saham-saham kan kalau kita lihat gak jelas ya. Kalau sekali turun lumayan, sekali naik juga kenceng banget gitu. Tapi problemnya adalah kalau gue perhatiin secara teknikal, naik dan turunnya ini tuh gak disertai dengan volume. Gue gak tahu kalau misalkan di ilmu teknikal ini sebenarnya cukup sehat atau mungkin market lagi menuju ke new normal dalam hal volume aja gitu. Kalau gue ngeliat ya seperti kan rata-rata turun ya. Jadi kan kalau misalnya naiknya dikit-dikit, volume juga kecil, sekali turun gede langsung. Betul. Tapi volume juga kecil. Betul. Kan hal uniknya gitu kan. Kayak gue ngeliatnya ada contoh-contoh nih, misalnya kayak di saham Konglo ya. Beberapa waktu lalu tuh ada istilahnya dia turun sampai 10%. Tapi pada saat kita lihat di Boxum, itu tuh outflow-nya sebenarnya cuma 3 miliar, 5 miliar. Di mana biasanya kalau kondisi yang sebelum MSCI gitu ya, sebelum ada kondisi konflik ini, itu tuh dia sampai ada inflow 50M bahkan sampai 100M pun itu nggak bisa naik sampai 5% atau 10%. Masih kayak paling naiknya 2%, 3% atau apa. Tapi ini cuma outflow sekecil itu bisa bikin turunnya dalam. Kenapa? Karena yang tadi likuiditasnya lagi ketat banget. Jadi misalnya nih kita anggaplah sebagai MM lah, atau misalnya kita sebagai owner atau misalnya yang punya kepentingan di dalam saham itu. Tekanan jual lagi tinggi. Masa kita mesti nampungin? Kita kan pasti lebih ke arah, ya udah kasih dulu turun. Nanti pada saat memang udah tekanannya udah meredah, udah tidak ada lagi kayak tuntutan-tuntutan lagi untuk yang bisa bikin turun. Atau misalnya ada good news lah yang hadir dari pemerintah, baik dari sisi ekonomi atau apapun, baru dia lawan. Seperti itu. Soalnya kalau diserang sekarang ya buat apa? Tahu juga kan istilahnya dia ngangkat nih dengan modal yang besar. Tapi partisipasi retailnya, partisipasi publiknya juga kecil. Karena pada banyak wait and see, ujung-ujungnya cost-nya gede gitu. Jadi untuk menghindari supaya cost-nya gak begitu besar, ya salah satu langkahnya adalah ya biarin dulu. Kan mereka toh juga bukan mainnya untuk short term kan. Dalam artian mereka gak ngeliatin kayak, oh seminggu ini turun ya udah gitu. Emang so what gitu kan. Misalnya planning kita kan misalnya tahun depan atau apa, ya udah gitu. Yang penting kan apakah masih bisa on track atau schedule ke dalam sesuai sama planning atau berubah planning. Itu yang mesti kita cermati bersama kan sebenarnya. Oke. Beda view aja short term sama long term ya. Nah tadi kan tadi lu kan udah snitch kan kalau problem utama adalah dari sisi liquidity dan juga dari government policy yang lebih steady. Untuk kedua itu kan mau gak mau kita sebenarnya lebih ke menunggu kan. Kita gak bisa ngapa-ngapain lah. Nah tapi menurut gue sebenarnya ada satu lagi ancaman secara tidak langsung. Dimana MSCI waktu itu walaupun bilang kita emerging market masih stay. Tapi dia ada ancaman kan kayak ya kita masih melihat nih dari sisi kestabilan government policy lah gitu kan. Karena kan banyak policy-policynya yang mereka bilang sebenarnya udah on track, udah bagus. Tapi masih lihat secara konsistensinya gitu. Dan masalahnya juga pengumumannya itu di November nanti. Menurut lu, apakah kita November, kalau market turun kayak gini terus, liquidity gak datang-datang, kita ke frontier. Nah, menurut gue ya, sebelum kita bahas yang frontier ya, tadi kita ngomongin nama yang MSCI dulu, mungkin nama rating lah, lembaga-lembaga rating kayak Fitch, Moody's dan sebagainya ya. Jadi kan kalau misalnya kita ngomongin MSCI, harusnya fokus utama mereka adalah problem di dalam bursa sahamnya apa. Dan sebenarnya yang di sini kan ada dua kan yang disorotin oleh MSCI kan. Satu transparansi dan kedua likuiditas. Transparansi di mana dia tidak bisa melihat kayak ini ownership-nya kayak gimana, HSC lah. Ya kan kok kita udah masukin misalnya contoh salah satu saham ke dalam MSCI, pas kita mau beli, pas rebalancing kok nggak ada barangnya. Itu kan yang mereka sorotin kan. Dan sebenarnya kan masalah utama di Indonesia terutama itu adalah kita tuh kayak kalau ilustrasinya ya, kita tuh hujan dulu, basah kuyup dulu, baru mau beli payung. Gitu. Padahal kita udah tahu ini udaranya udah mendung nih. Harusnya kita sedia dulu kan payungnya seperti apa. Jangan sampai hujan dulu, udah basah kuyup, udah sakit, baru kita sorry itu kemarin salah gitu mau beli payung atau apa. Nah itu kan masalah utamanya. Jadi udah kena dulu,
udah di warning, padahal MSCI udah kasih kan surat peringatan dulu atau apa, diabaikan. Akhirnya udah jatuh, diancam dulu, baru tobat. Gitu, makanya kenapa kalau saya lihat ya dari sisi MSCI, kenapa dia tadi kasih diundur lah, di freeze sampai di bulan November, karena dia maunya itu adalah benar-benar diimplement gitu. Jangan sekedar istilahnya oke, nanti kita udah unfreeze ya, nah tiba-tiba dilupakan ya kan, reformasinya hilang, yang free float 15%-nya nggak dilanjutkan, terus misalnya kayak data 1%-nya tiba-tiba di stop, udah nggak ada lagi dan lain sebagainya. Nah itu yang kekhawatiran dari MSCI. Nah itu kan kalau dari sisi MSCI. Nah MSCI sendiri harusnya tidak terlalu berfokusnya ke kondisi dari sebuah negaranya. Dalam artian adalah kayak fiskalnya. Itu harusnya nggak terlalu relate lah sama MSCI. Mereka kan fokus utamanya adalah di stocks-nya kan. Nah yang lebih ke arah di fiskal itu harusnya kan dari lembaga-lembaga rating ini. Karena dia kan bonds kan. Ya, rupiahnya. Ya kan? Betul, di rupiahnya kan. Jadi kan dia lihat fiskal kayak Fitch, Moody's, terus sama yang S&P. Nah dari sisi fiskal ini sebenarnya yang kunci utama adalah pembuktian aja sih kalau saya bilang. Kan di sosial media atau dimanapun kan ya menteri kita kan sudah mengungkapkan bahwa kita masih aman-aman aja, kita masih sehat atau apa. Cuman kan semua itu tidak bisa diungkapkan cuma dari perkataan, tapi mesti ada bukti nyata konkretnya. Bukti konkretnya apa? Ya kita lihat nanti GDP Q2, terus GDP misalnya yang Q3, ada nggak perbaikan? Benar nggak fiskal kita tidak tembus dari 3%? Bukan hanya sekedar omongan, tapi benar-benar kenyataannya. Nah itu yang mungkin akan menggerakkan. Soalnya gini, sekarang misalnya kita posisikan diri sebagai lembaga ratingnya ya. Dia istilahnya memberikan kita outlook negatif, alasannya misalnya fiskal dan lain sebagainya gitu tentang ekonomi. Kalau kita bisa buktikan bagus, apakah masih tetap negatif? Mau cari alasan apa lagi gitu. Misalnya oke, karena ininya nggak bener atau transaksinya kurang, rasanya kurang tepat ya. Karena kan semua harusnya diukur dengan sesuatu yang bisa diukur lah. Bukan sesuatu yang istilahnya kayak pendapat, opini dan lain sebagainya menurut saya. Nah dan di November sendiri yang MSCI kemarin kan masih freeze. Ya. Terus pada saat udah freeze, dia juga istilahnya kayak apa ya, ngancem. Itu kan yang dibikin kekhawatiran orang kan. Wah ini udah freeze, terus masih sampai di bulan November, gimana kita? Betul, gitu kan. dan kita sendiri loh diancam by the way. Iya betul, dia diancam sendiri kan. Menurut saya sih sebenarnya ancaman itu tadi, satu plus minus lah bisa dibilang. Minusnya apa? Ada kekhawatiran. Apakah kita nanti November gimana nih? Gitu. Tapi yang udah pasti ya, walaupun November itu nanti ada pengumuman, tidak langsung November kita akan masuk ke frontier. Karena harus ada namanya dia sejenis apanya tuh diskusi dulu, Okay. classification. Nah, classification dulu, nanti di sana kan ada persiapan kan buat dia ke frontier kan. Jadi kita masih ada waktu sebenarnya. Jadi bukan November tok langsung frontier, harusnya nggak seperti itu. Tapi waktu buat apa nih berarti? Apa? Waktu buat untuk exit. persiapan. Iya, untuk persiapan. Nah ya amit-amit kalau misalnya kita ke frontier ya kita harus prepare sih seperti itu. Nah tapi di sisi positifnya ya, kalau menurut saya kan ada dua sisi kan, negatif dan positif kan. Negatifnya masih diancam, ada possibility ke sana. Positifnya kita nggak harus tegang setiap kuartal. Setiap kali MSCI kita nggak harus tegang. Setidaknya 2 kuartal ini tidak tegang. Ya kan nanti yang Agustus ya udahlah, udah tahu freeze seperti itu kan. Dan yang selanjutnya ya udah tahu seperti apa. Jadi nggak istilahnya menunggu. Yang kemarin kan nunggunya apa? Ya MSCI nanti pengumuman di bulan Mei. Nah ini Mei udah di ini, nanti nunggu lagi yang apa? Nunggu lagi kan lama-lama kan. Maka jadi makin uncertainty kan. Ya. Jadi kan makin takut. Dengan adanya seperti ini kan, oh ya udah semua udah bisa prepare. Oh kita akan di November. Sampai ke November kita mau ada action apa. Atau mesti mau kayak gimana. Itu yang lebih diiniin sih. Dan akhirnya semuanya pun juga nungguin November. Iya betul. Makanya liquidity-nya, tapi menurut lo apakah liquidity bakal tetap parah sampai November kok? Enggak bakal. Soalnya ngeliatnya tadi ya kan yang bikin liquidity parah. Ada 2 faktornya, salah satunya kan kayak tadi rupiah, Ya. Terus yang kedua kan juga dari sisi geopolitik policy lah, government policy dan ya politik ininya lah, geopolitik. Ya. Nah kalau misalnya geopolitiknya aja anggaplah rendah, anggaplah kayak sekarang deh, oilnya nanti turun terus sampai di bawah $70, misalnya per barrel, ya kan? Nah otomatis apa? Kan cost kita untuk dari defisit fiskal makin gak mungkin, possibility-nya subsidi BBM kita makin normal lagi kan? Nah otomatis kan di sana kan kekhawatiran dari yang investor-investor luar terutama yang terkait defisit fiskal itu harusnya bisa meredah. Kalau kekhawatiran meredah artinya kita cadangan devisanya mungkin bisa lebih tinggi lagi kan kalau ekspornya berjalan dengan lancar ya. Anggaplah DSI-nya berjalan dengan baik. Saya kan nggak tahu nih implementasi kayak gimana kan, masih dalam proses ya inilah migrasi kan, masih pengawasan lah, belum yang benar-benar in touch banget sampai di 1 Januari 2027 kan. Kalau misalnya let's say DSI-nya bagus, terus under invoicing-nya jadi makin ini terurus, terus akhirnya divisa kita jadi makin tinggi, otomatis kan intervensi kita nanti buat melawan rupiah makin kuat.
Seperti itu kan otomatis kan juga nanti rupiah kita bisa jadi makin menguat dan itu ada efek dominonya adalah ya kalau rupiahnya menguat mereka berbondong-bondong masuk untuk ke saham kita. Kita jadi lebih investable ya. Iya lebih investable kan kalau sekarang kan kekhawatiran mereka apa? Nih rupiah nanti jebol 20.000. Nah kalau misalnya rupiah jebol 20.000 sahamnya naik 5% rupiahnya turun 10% rugi. Jadi istilahnya kayak gak untung makanya mereka lebih mikir ya udah nanti deh tunggu stabil. Nah ya harusnya sih stabilnya menurut saya gak mungkin di bawah 16.000 sih. Mungkin ada harga keseimbangan baru ya. Mungkin di range 17.000 sampai 18.000-an inilah. 19.000 ya kita belum tahu gitu. Tapi harusnya sih ditahan ya. Dengan adanya langkah yang kemarin kita tahu SBRI makin lama makin tinggi kan. Ya investor siapa sih yang gak tertarik gitu. Dan ada dengan yield yang sebesar itu. Ya, tapi ya berarti at least kalau dari lu tunggu Q2 dan Q3 lah ya. Dari sisi GDP ya. Ya at least Q2 tunggu data ekonominya benar. Dan kita juga lihat perkembangannya nih. Flow-nya. Terutama tadi kan kita lihat kan dari net foreign outflow kan setiap hari masih ada. Nah ntar kita lihat jangan cuma lihat sehari. Jangan lihat seminggu. Sebulan deh. Sebulan udah mulai ada inflow. Atau misalnya outflow-nya udah benar-benar kecil. Dan misalnya yang kayak sekarang lah. Jadi ISG-nya udah gak kemana-mana nih. Dan kalau misalnya perhatiin ya. Pas kemarin itu sebenarnya suatu kejadian aneh loh di ISG kita. Merasa gak dalam artian. Kan saat itu tiba-tiba US nyerang Iran. Serem. Itu kan pakai ledakan-ledakan. Bukan cuma ancaman Trump biasa lah. Bukannya ini doang kan. Tapi kan kayak benar-benar di serangan. Terus kayak memorandumnya tuh di break gitu kan. Dan di saat itu juga yang ada ancaman. Ya kan yang dari S&P. Untuk jadi kita ke frontier. Tapi lihat impactnya di ISG. Gak ada outflow loh. Dan ISG-nya gak kemana-mana loh. Betul, tetap seret. Tetap seret. Tapi gak ada outflow yang signifikan. Nah itu, saya gak tahu ya. Ini sih kan saya ngeliatnya kayak, kalau kita tarik data dari ISG, foreign inflow-nya itu, dari tahun 2021 sampai sekarang, itu kurang lebih udah netting. Jadi semua inflow yang terjadi dari tahun 2021 sampai tahun 2025, di mana saat itu masa kejayaan kita naik sampai tinggi banget. Itu tuh foreign-nya tuh udah exit semua. Jadi harus ya kalau ini mau exit adalah foreign yang sebelum 2021. Oke. Ya dimana mungkin sebagian besar ya nggak semuanya itu adalah passive fund. Makanya karena passive fund itu yang paling utama sebenarnya adalah kita mesti jaga si status emerging kita ini loh. Sampai status ini berubah kan siapa tahu ada passive fund yang memang mengacunya kepada indeks MSCI. Apakah dia emerging atau frontier. Kalau misalnya dia masih di emerging investable, frontier nggak investable. ETF-nya nggak ada misalnya. Dan lain sebagainya itu yang mesti sebenarnya kita jaga sih. Dan warning kepada pemerintah juga ya. Berarti kan kita masih nunggu MSCI sampai November. Which means masih uncertain. Dan gue tidak menyalahkan sih untuk orang-orang yang memilih untuk saham-saham cari yang value-nya murah. Ya walaupun sekarang problemnya kita nggak tahu ya ini beneran murah atau bisa lebih murah lagi gitu. Betul. Tapi kenapa lu masih stay untuk config di saham-saham Konglo? Oke. Kalau itu ya sebenarnya untuk kita menjawab ke situ sebenarnya kita mesti lihat dulu nih penurunan yang terjadi semenjak MSCI. Ya kan. Kalau banking sebenarnya dari awal sebelum MSCI memang sudah menurun kan. Secara kan memang itu kan dari kondisi pelemahan ekonomi seperti itu kan harapan dari sisi asingnya kan. Jadi udah outflow. Tapi kalau misal Konglo sebagian besar kan terdampak dari efek MSCI. Dimana mungkin banyak Konglo saham-saham Konglo tuh yang turun digandang-gandangkan akan masuk MSCI terus nggak jadi terus akhirnya turun dalam dan menyeret semua saham Konglo lainnya. Kalau misal kita lihat tuh kayak penurunannya rata-rata udah di atas 50% semua. Bahkan ada yang 75, ada yang 80% dari all time high-nya. Nah sehingga secara valuasi itu tuh bisa dibilang udah di bawah harga dari sebelum dia digandang-gandang masuk MSCI. Di beberapa saham Konglo tuh seperti itu. Nggak semuanya ya. Terus kedua, sebenarnya kan kita kalau misalnya ngomongin saham Konglo dan saham misalnya defensif, anggaplah let's say banking gitu. Soalnya kan mungkin seperti yang kita ketahui banyak reksadana saham yang memang harus 80% di saham. Itu banyak ya nyimpan safety net mereka ya di banking. Untuk kondisi sekarang ya mereka pindahin dulu lah ke banking. Karena kan mau gak mau mesti beli saham. Dan sahamnya banking kan. Jadi defensive stock semua dengan dividen. Tapi kalau misalnya let's say kondisi membaik. Anggap saja semua masalah udah solve. Perang berakhir, likuiditasnya jadi bagus, rupiahnya menguat. Terus misalnya kebijakan-kebijakan barunya tuh yang pro, yang disukai oleh asing juga. Sebagai macam. Dan ISG misalnya rebound. Anggaplah itu terjadi. Potensi kenaikan persentase capital gain-nya lebih gede mana? Banking atau Konglo? Dimana kalau misal banking, ya mungkin penurunannya nggak sedalam Konglo. Bisa dibilang mungkin 30%, 25%.
gitu kan. Di Konglo 75%. 25% untuk balik ke ATH mungkin dia butuh 50% doang. Tapi kalau Konglo yang 75% buat balik ke ATH dia butuh 250%. Dan kita nggak expect Konglo-Konglonya akan balik ke ATH gitu, nggak semua lah. Ada beberapa yang memang udah dead game, udah selesai, udah ini ya udah akan kayak gimana, set away aja gitu. Kayak kasusnya Andani kan juga ada seperti itu kan. Betul, karena kalau gue lihat ada nih kayak, ini kalau gue nggak salah researchnya ya, jadi setahu gue mereka kan udah duluan play. Iya udah duluan. 5 ATH, hancur. Terus akhirnya udah clear, tapi yang recover dalam arti ke ATH lagi itu cuma 2. Nah ini gue jadi bingung, apakah lu merasa potensi Konglo itu bisa kemana gitu? Karena gini, kalau gue lihat ini kan salah satu problemnya adalah dari free float juga. Iya. Yang gue dengar beberapa saham Konglo yang tadinya mungkin butuh harga sekian untuk bisa eligible masuk ke indeks tertentu. Karena free float udah makin lebar, mereka udah nggak perlu ke harga sana lagi. Iya. Cuma kan kita sebagai investor retail kan, gue masih belum kebayang aja sih. Jadi harapan lu ini apa gitu? Oke. Mungkin di situ gue bisa jelasinnya satu hal dulu ya. Yang terutama adalah tidak semua saham Konglo endingnya adalah MSCI. Itu kan ending MSCI kan dulu mungkin ya digodong-godong oleh banyak orang lah yang ngomongin MSCI harganya targetnya sekian buat masuk segala macam ya kan. Itu kan cuma istilahnya kayak ya menurut catatan inilah, menurut buku lah istilahnya ya, menurut teorinya lah. Seperti itu. Memang dan kenyataannya seperti itu. Kalau ditembus harga segini harusnya eligible untuk MSCI. Tapi kan sebenarnya di awal itu nggak semua Konglo untuk MSCI. Ada banyak agenda-agenda lain yang bisa di-achieve selain MSCI. Yang dari awal memang tujuan awalnya nggak MSCI. Dia ada agenda lain. Misalnya apa? Merger and acquisition, right issue. Misalnya anggaplah dia mau repo lah, dia mau stock split lah. Atau misalnya dia mau mau agenda-agenda lainnya lagi. Itu kan banyak tuh. Ya kan? Nah kita cari adalah yang memang sebenarnya dari awal agendanya tidak melulu MSCI. Seperti itu. Dan dimana kan kalau dengan agenda ini mereka ada kepentingan lain kan. Nah karena ada kepentingan lain, mereka tuh ada effort lebih besar untuk bisa mengeluarkan uang. Karena kan seperti kita lihat nih sekarang kondisi sekarang, yang lagi parah apa? Likuiditas ya kan, transaksi sepi atau apa, bahkan kayak bid overnya tipis. Bahkan transaksinya di beberapa saham yang biasanya 1T, sekarang jadi cuma 100M. Jauh banget kan. Ya itu masalahnya apa? Gak ada buyer. Dan mungkin gak ada seller juga. Kan kalau ada seller ya gede juga kan. Ya. Dan nampungin, dua-duanya gak ada. Nah dengan adanya likuiditas yang ketat seperti ini, kalau misalnya kita sebagai investor, kita misalnya mau membandingkan, ya ini ada plus minusnya ya. Nggak semua saya bilang kayak, oh Konglo paling bagus atau banking jadi paling jelek atau apa. Tapi ini saya dari POV saya lah, yang ya kita ada biar supaya second POV lah, ya kan. Nah di sini, kalau misalnya kita ketahui di banking itu free floatnya gede banget rata-rata, ya kan di atas 40% dan mungkin lebih gitu. Nah dari free floatnya gede, ini bener-bener real free float. Dalam artian terpancar dari transaksi hariannya memang gede. Seperti itu kan. Jadi satu bitnya itu bisa gede banget. Bisa berapa tik tuh mesti butuh berapa ratus M dan lain sebagainya. Beda sama Konglo. Oke Konglo secara di catatan data 1%. Free floatnya itu misalnya ada 20%, 25%. Tapi apakah benar 25%? Ya kan? Kan kita tahu pada saat waktu awal pertama kali diumumkan perubahan dari transmigrasi yang dari 1% itu dimunculin data 1%. Banyak banget loh dipasang nego. Ya kan, ya udahlah kita sama-sama tahu lah seperti itu kan. Jadi kan yang dari 20% itu aslinya harusnya tidak seperti itu, ya kan. Nah artinya apa? Mungkin let's say anggaplah nih gambaran kasar aja ya. Dari 20% itu misalnya let's say lah yang beneran realize 10%. Nah dari 10% ini tadi banyak yang mungkin yang pasifnya yang gak mau dijual atau yang nyangkut atau yang apa. Artinya yang benar-benar beredar itu tuh sangat tipis sekali. Dan dengan karena yang beredarnya tipis sekali, kalau misalnya ada momentum yang pas, kenaikannya tuh pasti lebih ekstrim. Kita contoh beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu gitu. Di saat yang benar-benar rebound, saham banking rebound 3%, 4%, saham Konglo ARA. Itu kan kayak kok bisa gitu, ARA gitu di saat kondisi seperti ini. Ya karena tadi, sellernya gak ada, bayarnya lagi gede. Dalam artian ya mereka atau apalah ya yang lihat sentimennya atau apa. Sehingga di situ saya melihatnya kayak risk rewardnya jadi menariknya seperti apa. Oke dividen, misalnya kita ngomong, dividennya sekarang udah bagus nih kok, 10%. Ya kan setahun. Misalnya saya nggak ngomongnya saham Konglo nyangkut di atas ya. Karena kan kita kan beli kan bukan di atas. POV yang sekarang lah. POV yang sekarang kan 10% setahun saham Konglo. Apakah mungkin possible untuk balik itu ke ATH? Kalau KTH sih ya ATH kan 250% kan. Ya udahlah itu kita nggak usah muluk-muluk. Kalau belum ada agenda yang jelas, MSCI belum apa-apa, jangan muluk-muluk ke sana. Tapi at least kita ambil target minimal.
targetnya misalnya dia naik 100% atau 50% deh. Possible gak? Harusnya possible. Nah 50% setahun bandingin sama yang tadi banking 10% dan kondisi ekonomi yang masih belum baik-baik saja. Dalam artian belum tentu 10% tapi gak floating loss. Bisa aja kan 10% plus floating loss. Ya. Jadi ujung-ujungnya ya BP. Konglo misalnya let's say naik 50%, udah dapatnya 50%. Makanya di situ kenapa saya mikirnya lebih prefer ke Konglo karena risk rewardnya lebih menarik. Bukan berarti saya meninggalkan banking. Banking ya bisa jadi sekarang kalau misalnya takut nih pindahin dulu ke banking buat safety net. Nah nanti pada saat udah mulai rebound balikin lagi. Saya rasa banyak orang mungkin berpikiran seperti itu sih. Sekarang mereka masih wait and see, menunggu atau apa karena mereka terpaksa di saham masuk dulu ke banking. Tapi di saat kondisi nanti udah stabil banyak yang akan pindah. Terutama pasti ke Konglo. Oke, cuma gini, kalau kita ngomongin corporate action atau apa kan, mungkin gue kebanyakan lebih dari sisi fundamental. Dimana ya kita tahu lah di tahun lalu banyak corporate action yang sebenarnya asetnya juga bagus. Aset bagus, corporate action bagus. Problemnya adalah value-nya tuh mahal-mahal banget. Ya kan? Secara harga sahamnya tuh terlalu mahal lah. Dari sisi fundamental, lu mau lihat kanan, kiri, atas, bawah gak bakal masuk. Nah, gue masih bingung. Kalau lu memilih saham Konglo ini, nah lu lihat dari sisi mana? Apakah karena yang penting ada news corporate action, ini oke, terus mungkin menaikkan aset dia bla bla bla. Ya udah karena nggak liquid juga lu hajar gitu. Jadi lu lihat dari sisi itu atau apakah dari sisi lainnya mungkin gue masih belum kebayang nih kok. Oke. Nah, pertama pilihan saham Konglo gue ya pasti ada saham-saham Konglo yang liquid. Jadi kalau yang gak terlalu liquid bener-bener kayak bener-bener gue misalnya let's say mau masuk CM aja gak bisa gitu ya. Nah, itu pasti akan gue skip sih. Karena menurut gue risk rewardnya gak sebanding. Gue bisa masuk tapi gak bisa keluar gitu. Misalnya keluar gue mesti berapa kali ARB gak worth it bagi gue. Jadi pertama gue akan cari yang liquid. Terus yang kedua tadi kalau misalnya kita ngomongin valuasi itu seperti apa? Apakah kita indikatornya hanya sebatas PBV? Karena di lapangan sana banyak loh yang PBV-nya under 1 tapi sahamnya gak kemana-mana. Gitu, karena kita mesti bandingkan nih, ini pasar saham, bukan kita perusahaan. Gitu, kalau misalnya kita perusahaan, ya kita cari yang semurah mungkin kan, karena kita investasi kan untuk dijual kembali atau apa. Tapi kalau pasar saham, yang dilihat apa? Nilai harga sahamnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya murah tapi nggak kemana-mana dan istilahnya kayak owner juga nggak peduli sama harga sahamnya, diabaikan, dicuekin, likuiditas juga nggak ada, buat apa kita beli? Kasar gitu. Emang kita mau jadi ini pemegang sahamnya gitu, kita mau jadi pengendali atau misalnya kita mau muncul di data 1%, kan enggak. Yang kita cari kan pada saat masuk ke bursa adalah profit. Seperti itu kan. Nah, terus kalau bisa kita lihat dari valuasi, emang saham Konglo tuh rata-rata valuasinya mahal. Tapi kan kita bisa track, misalnya nih, contoh lah salah satu grup holding saham Konglo, gue gak usah sebut nama, kita tarik mundur misalnya 10 tahun terakhir, rata-rata PBV-nya tuh historicalnya berapa? Misalnya rata-rata historicalnya 5. Nah di saat rata-rata historicalnya 5, lalu dia turun jadi 2, walaupun masih di atas 1 ya PBV-nya, tapi udah murah. Ini anggaplah sama kayak kita ngomongin BCA. Misalnya anggaplah banking BCA ya. BCA kan misalnya PBV-nya tuh 3. Tiba-tiba dikasih PBV-nya 1,5. Ambil gak orang? Pasti ambil sih. Nah, tapi kan masih 1,5, masih mahal. Masih di atas 1. Kalau misalnya kita berkaca sama hitung-hitungan zaman dulu kan kalau fundamental mesti di bawah 1 baru murah. Kan gak semua kayak gitu. Ada namanya valuasi. Kenapa dia dihargai lebih mahal daripada PBV-nya. Ya kan? Ada yang tadi kepentingannya apa, atau misalnya growth story-nya seperti apa, potensialnya seperti apa. Dan kalau kita berkaca juga di saham-saham di luar negeri, gitu ya. Mau kita ngomongnya tadi tuh Andani lah, atau misalnya kita yang lagi terkenal lah, saham-sahamnya Tesla gitu ya, atau SpaceX, valuasinya berapa? Tesla aja 17 kali PBV-nya. Gede gitu. Jadi nggak semua itu mengacu cuma berdasarkan dari valuasi, tapi gimana prospek ke depannya, gimana likuiditasnya, ya kan, gimana growth story-nya, gimana corporate action itu bisa menghasilkan story yang bisa lebih gede. Kan ada beberapa kan kalau misalnya kita lihat nih, abis dari merger, dulunya untungnya kecil nih labanya. Setelah merger tiba-tiba dapat project jadi tambah project, ada sinergi, ini itu, akhirnya performance keuangannya pelan-pelan naik, fundamentalnya menyusul. Jadi yang awalnya pada saat dia diakuisisi itu misalnya PBV-nya 10, setelah setahun 2 tahun diakuisisi, PBV bisa turun jadi 2. Kan jadi kan gak bisa kita mengacu, oh PBV saat itu mahal. Dilihat kan adalah future value-nya seperti apa. Gitu, ada prospek gak ke depan ini saham. Dan ya udah tadi risk reward-nya kayak gimana. Niatnya kayak gimana. Strategi tradingnya gimana kalau misal kamu trader gitu. Oke, ya memang sih kalau gue akui, kalau gue pribadi melihat juga ya mungkin kayak Dewa dengan Salim masuk gitu ya. Betul. Terus mulailah kontrak banyak berdatangan gitu kan. Mulai sinergi juga dengan
tambang-tambangnya Bumi Resource gitu kan. Atau mungkin kayak Petro Iya. diambil Barito gitu kan, Betul. diambil Pak PP. Ya mulailah banyak kontrak yang masuk gitu kan. Ya memang sih itu make sense sih dari sisi itu. Nah kalau boleh tahu nih kok, berarti kan lu untuk konfig ke saham-saham Konglo ini butuh CA dan juga pergerakan saham yang jelas dong pasti kan. Boleh tahu nggak Konglo apa yang lagi lu perhatiin lah? Atau menurut lu ini safe enough gitu untuk lu? Oke, kalau gue sih ya, di tahun 2026 ini, itu tuh cuma fokusnya lebih spesifik, fokusnya cuma ke 3 Konglo ini aja. Yaitu gue gak sebut nama sahamnya ya, paling lebih ke arah grupnya ya. Jadi grupnya satu adalah grup Barito, Pak PP. Kedua adalah grupnya dari Happy Hapsoro, Pak HH. Dan yang ketiga adalah grupnya Bakri. Gitu. Oke. Nah karena di 3 ini yang menurut gue ya personal itu tuh mereka lebih care terhadap harga sahamnya dibandingkan ada beberapa Konglo lainnya gitu. Kan ada beberapa Konglo lainnya mereka lebih fokusnya ke organik. Jadi itu mereka fokusnya adalah gimana bikin supaya kinerja perusahaannya itu bagus, supaya nanti bisa mencetak laba yang besar, sehingga berharap dengan adanya laba besar, laporan keuangannya bagus, menarik investor masuk gitu. Sehingga dia berharapnya adalah kenaikannya itu organik. Nah padahal kenyataannya ya tadi, kalau misalnya confidence marketnya lagi rendah, mau laporan keuangannya sebagus apapun, gak ada yang appreciate karena gak ada likuiditasnya. Itu menurut saya ya, belakangan ini lagi seperti itu. Jadi kan makanya kita mesti nyari adalah mana saham-saham Konglo yang care. Atau misalnya ada agenda, misalnya anggaplah let's say dia ada repo di mana sehingga harganya mesti dijaga, gak boleh di bawah segini. Atau misalnya dia masih ada di dalam MSCI, sehingga kalau misalnya dia di bawah segini, harga dia bawah MSCI, ada possibility akan dikeluarkan dari MSCI ke depannya. Misalnya potensi keluar dari MSCI-nya bisa potensi outflow-nya itu 2T. Nah dia cuma butuh dana misalnya sekitar 200 miliar buat nahan harganya atau misalnya menjaga supaya stable. Ya milih mana? Hilang 2T atau cuma keluarin duit 200 miliar? Kalau saya sih akan milih 200 miliar ini. Nah di mana win-win solution kan, dia saya nggak rugi dan ini juga terjaga. Lebih ke arah di situ sih. Jadi tapi notnya nggak semua saham Konglo yang tadi yang saya sebut itu bagus ya. Ada beberapa aja gitu. Ya seperti tadi lah teori di awal kan, kayak belum tentu juga semua kembali ATH ataupun belum tentu semuanya ke ATH itu kan. Betul. Oke, dari saham-saham Konglo ini kan yang gue tahu ya beberapa lah. Kebanyakan sih harusnya dari saham-saham Konglo ketiga ini yang dari lu belum masuk ke MSCI. Ya satu, yang gue tahu sih satu ya yang udah banyak masuk ke MSCI. Dan ya lu juga udah bilang dari thesis lu gak berharap mereka ke MSCI anyway karena masih banyak story yang unlocking value lah dari emiten-emiten ini. Nah cuma gue kok masih merasa sepertinya margin of safety-nya ini masih risk-nya cukup besar gitu. Nah kalau dari sisi lu sendiri nih kok, apa yang mungkin membuat lu berkata, oke, ini gak works nih gitu. Ada gak kira-kira alasan-alasan, ya lu udah perkirakan gitu lah, risk-risknya tuh apa yang bikin ini gak jalan? Oke, pertama tadi ya, margin of safety kan gue lihatnya adalah penurunan dia dari ATH-nya berapa besar. Dan harga dia waktu pertama kali sebelum dia rally, itu di berapa. Oke. Gitu kan, maksudnya harga set away dia lah, set away panjangnya lah. Kita gak ngomongin set away yang pendek gitu kan. Misalnya selama setahun dia harga rata-ratanya sekian. Udah sampai belum di harga rata-rata sekian. Kalau misalnya udah sampai, kalau misalnya dia turun di bawah seperti itu, artinya apa? Bahkan yang owner pun atau misalnya yang investor lama pun rugi. Ya karena dia kan kemungkinan besarnya adalah cut loss merekanya. Nah itu yang makanya kenapa gue merasa kayak tadi MOS-nya masih stabil. Dan gue juga tadi kan belinya juga gak langsung beli all in satu harga. Nyicil. Turun beli. Dan gue mainnya ya yang ini ya khusus buat yang 3 saham Konglo ini ya. Ada yang trading, beda account. Tapi ada juga yang buat swing. Dimana yang buat swing ya gue gak terlalu perhatiin volatilitas harga harian gitu. Paling gue mantaunya yang buat swing tuh seminggu sekali, sebulan sekali. Lihat aja performance-nya. Dan yang gue concern utama adalah yang gimana kalau misalnya dia nggak works gitu kan. Apa faktor yang bisa gue lihat dia works atau nggak worksnya. Pertama saham-saham ini kan gue udah analisa lebih dalam. Gue juga ada tahu istilahnya kayak siapa yang punya barang. Ya kan kita kembali lagi mungkin kayak sedikit ke inilah ya. Kayak analisa transaksi atau misalnya kayak Boxum lah. Siapa yang punya barang, ownernya siapa, biasanya pakai kayak gimana. Dan biasanya pergerakannya seperti apa. Jadi kan kelihatan tuh. Kalau misalnya let's say ada volume tiba-tiba tinggi banget. Ownernya semua jualan. Something wrong. Ada apa gitu kan. Nah itu mungkin yang akan gue lakukan, gue cut dulu deh. Gitu. Gue pernah kayak gitu misalnya kayak ada saat MSCI yang pertama kali tuh, yang pas diumumin beberapa hari sebelumnya tuh ada tuh outflow gede banget padahal belum ada beritanya. Nah di sana besoknya muncul, ternyata MSCI gitu kan terus ARB kan. Nah itu langkah yang gue lakukan pertama kali apa?
gue nggak mikir panjang, Balik arah langsung. langsung jual di ARB gitu. Gue nggak peduliin itu mau harga gue ruginya, misalkan banyak kita kan mikirnya, lu kan rugi 15%, seperti itu kan. Ya, kayak Jangan sakit CL dulu, gitu. sakit lah sayang. Gue nggak mikirin seperti itu, gue lihatnya ini ada something wrong. Kenapa dia bisa jual duluan gitu kan, dan dia kenapa jualnya gede banget. Ya udah gue ikutan jual dulu. Terbukti. Besokannya ARB lagi, besokannya ARB lagi. Gue beli, setelah ARB lagi. Spread itu keuntungan gue. Oke. Gitu. Soalnya kan kita kan di bursa saham kita kan masih belum bisa short sell kan. Jadi satu-satunya cara buat supaya lu bisa ternak lot, gue istilahnya ternak lot ya, karena kan banyak orang tuh yang ternak lot itu dari dividen. Jadi dalam artian lu punya 1000 lot, dapat dividen, lu beliin lagi jadi 1100 lot misalnya. Kalau gue ternak lotnya adalah dari short sell. Dalam artian gue yakin ini perusahaan misalnya masih bagus, tapi karena sentimen kecil apa itu yang bisa nyebabin emang ini harus turun terus dulu, maksudnya ya udah gue jual dulu, di bawah gue beli lagi. Dari misalnya gue jual di sini gue rugi 15%, tapi lot gue 1000, dengan nominal yang bekas gue CL itu di harga yang bawah, gue bisa dapatnya 1500 lotnya. Gitu. Jadi ya nanti tinggal kayak gimana, ya lu hitung-hitungan aja. Harga awal 1000 lot di harga sekian, lu catat aja jurnal. Gitu. Jadi harusnya selama dia actionnya itu masih jelas, maksudnya kayak nggak batal nih, nggak tiba-tiba merger batal atau misalnya apanya batal, kayak gitu ya. Harusnya gue masih akan hold. Paling gue lebih ke arah mainin itu aja, portfolio manajemennya aja. Kayak mesti gue short dulu sebagian, mesti gue ini dulu, terus siapa yang jualan nih apa. Kalau misalnya cuma nggak ada volume kayak gini-gini dong mah, gue masih kayak tutup mata aja lah. Dia mau turun sampai 5%, 4%, ya udah. Kan nggak mesti satu hari kan, gue cuma lihat kan kayak saham itu kan maraton kan. Ya. Kita lihatnya kan tinggal di ending. Selama 1 tahun, growth lu berapa? Sebenarnya kan tujuan utamanya itu. Ya udah, kalau misalnya let's say nih, oke, dia turun selama 6 bulan atau 5 bulan ini turun 20%. Atau turun 30%. Tapi 1 bulan ke depan dia naik 50% lebih. Tutup. 6 bulan hilangnya. Seperti itu. Jadi ya nunggu momentum. Kalau lu emang bisa mantau atau misalnya lu fokus atau apa, ya lu bisa wait and see dulu, simpen dulu. Nanti pas lagi ada momentumnya, ada confirmationnya jelas secara teknikal, box zoom, volume, dan lain sebagainya. Fundamentalnya, makronya jelas, baru lu entry. Telat dikit gak apa-apa lah. Menurut gue, di harga sekarang pun nih, misalnya ISG kan udah rebound ya. Seminggu ini kan di awal bulan, sampai sekarang udah naik 5%-an. Udah, ya bisa dibilang rebound mini lah ya, kita masih belum tahu sih. Sampai akhir bulan seperti apa. Tapi kan setidaknya kalau memang udah ada konfirmasi, ya lu bisa mulai cicil-cicil entry. How far it will go sih, maksudnya kayak mau seberapa turun seberapa dalam lagi sih, seperti itu. Kan turun mesti ada barang, siapa yang mau jual lagi? Betul. Dan sekarang gak ada liquidity. Iya, gak ada liquidity. Nah, berarti gue memahami sebenarnya lu lebih actionnya adalah dari sisi price action yang disertai dengan volume, dan juga yang penting story ini tuh nggak batal gitu kan. Ya sebenarnya banyak sih mungkin yang right issue gitu kan, tapi bukan batal lah ya, diundur kita sebutnya kan. Jadi yang mungkin gue bisa bilang sebenarnya ini mereka gak ada yang selesai story-nya gitu kan. Lebih ke ya mungkin karena market lagi jelek juga ngapain mereka right issue atau apa gitu kan. Ya dan sekarang mungkin mereka udah lebih pede, udah mulai ada tuh yang rights gitu kan. Betul. Nah kalau kita tadi ngomongin conviction lu masuk dan risk yang mungkin terjadi dan apa yang lu lakuin. Gue pengen nanya exit plan. Tapi sebenarnya ini agak sensitif pertanyaan ya, terutama pada saat di tahun lalu digembor-gemborin. Exit plan-nya ke sini, exit plan ke sana. Terjadilah freeze market gitu kan. Dan menurut gue memang biasa bertanya exit plan ini agak bullshit, karena gue sangat yakin lah setiap investor itu kalau exit pastikan sangat fleksibel ya. Selalu ada aja satu reason tiba-tiba udahlah gak jadi gitu exit. Nah tapi kalau lu kok, at least untuk plan sekarang lah. Nah exit plan lu untuk saham Konglo ini seperti apa? Oke, pertama exit plan tadi kan itu ya ada 2 sisi ya. Exit plan dari sisi investor, dari sisi kita, mungkin exit plan-nya dari sisi yang kepentingannya. Seperti itu kan. Sekarang kita coba berkacanya dari sisi yang kepentingannya dulu. Kalau misalnya let's say kita, atau misalnya orang yang punya kepentingan lah di saham tersebut yang tadi yang mau corporate action atau apapun lah. Apakah dia bisa guyur ke market di kondisi sekarang? Gak ada likuiditas, gak ada buyer, gak mungkin. Mau guyur juga mau dapat berapa uang gitu yang bisa di exit. Ya kan? Jadi kan dia emang mesti menciptakan sebuah momentum dulu untuk kalau misalnya memang mau exit, ya kan, itu kalau dari sisi mereka, gitu. Nah dari sisi kita, sebenarnya karena tadi udah nggak ada buyer dan nggak ada seller juga, ya exit plan kita ya kita masih waiting game, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kalau memang let's say nggak sesuai sama skenario, dalam artian misalnya, kok ini mencurigakan ya, kayak ada yang nyicil setiap hari jualan, sama mulu dia terus kayak gitu, ya bisa aja kita switching, cari momentum.
Jadi dalam artian misalnya saham yang A jelek, saham yang B bagus nih ada prospeknya, bisa kita beralih. Tapi kalau lo take profitnya berarti kapan tuh? Kalau take profitnya pada saat lagi profit ya, ini kan tadi kan kondisinya lagi floating loss. Betul. Gitu kan. Kalau misalnya lagi floating profit ya, pertama adalah kita lihat dari tadi tuh, pas liquidity-nya udah balik semua. Gitu. Jadi pada saat liquidity lagi bagus-bagusnya, misalnya lagi mulai ada peningkatan volume, lagi mulai hijau. Ya, euforia gila-gilaan. Euforia lagi gila-gilaan seperti itu. Jangan exit dulu. Itu kadang kesalahan retail gitu. Kuat nahan floating loss. Floating loss bisa 30% ditahan tuh. Gitu. Tapi kalau misal floating gain 2% aja, TP. Nah itu biasanya exit likuiditasnya tuh dapat dari sana. Habis itu bete ya, arah sahamnya. Akhirnya gitu tembok lagi. Nah, seperti itu. Jadi biasanya gue ngeliatnya dari exit plan gue adalah di saat memang udah nggak ada, kayak kita nggak ngeliat ada story growth lagi ke depannya di saham itu. Dan semua strategi udah dijalankan. Plus ada yang tadi gue liat dari analisanya gitu ya. Dalam artian misalnya kayak volumenya udah mulai kecil nih. Dan tanda-tanda kan kalau di market structure kan ada istilahnya kan accumulation, markup, distribution, markdown. Pada saat dia udah mulai distribution ya kita ikutan exit gitu. Jangan kita istilahnya pada saat distribution kita masih pede gitu. Ya udah tinggal lihat aja. Jadi combine dari price action sama combine dari bandamologinya lah. Bisa dibilang itu. Dia tambah fundamental yang tadi lah. Story dan lain sebagainya. Lihat. Exit plan gue sih di situ. Tapi kan distribution markdown itu memang itu yang paling sulit kan. Betul. Makanya kenapa pas market crash kemarin tuh banyak yang nyangkut gitu. Karena banyak yang denial dan merasa kayak enggak deh, kayaknya ini enggak distribusi deh. Nah, seperti itu. Makanya ya tanda-tanda distribusi biasanya sih kalau yang udah lama di market sih bisa kelihatan sih. Kayak misalnya dia setway-nya lama dan di selama setway itu ya ada outflow lah yang ditampung misalnya kayak ditampung banyak retail atau misalnya seperti apa kelihatan sih sebenarnya. Dari volume juga kelihatan. Di saat dia mau distribusi itu kadang kan orang ya contohnya kayak waktu itu salah satu saham Konglo lah yang tadi udah disebut gitu ya, sebelum ada pengumuman yang MSCI ini kan dia digandang-gandang akan masuk MSCI. Tapi beberapa hari sebelum pengumuman itu tiba-tiba turun dalam banget. Terus tiba-tiba pas kita lihat boxum, kok brokernya yang ini yang buang tuh broker yang unik yang gitu. Top buy pas awal-awal. Yang kayak broker khusus lah. Seperti itulah ya. Akhirnya kan di situ pas turun lagi karena belum ada pengumuman MSCI atau apa, banyak influencer pada beli. Akhirnya ujung-ujungnya sekarang jadi turun banget lah. Yang gak usah sebut nama emiten lah. Tapi tahu lah harusnya itu ada pernah kejadian seperti itu. Jadi sebenarnya fase-fase yang kayak distribusi itu sebenarnya bisa kelihatan. Tinggal kita aware atau enggak. Atau mau kalau misalnya momen safety net-nya, saya sih biasanya juga ada bikin trailing. Kan di Stockbit ada kan fitur trailing. Nah pakailah fitur trailing tersebut. Jadi kayak jangan terlalu cepat. Jadi kalau misalnya naik gitu, misalnya dia bikin base terus dia naik rally lagi, jangan langsung bikin trailingnya pas di rally berapa persen. Kita lihat dari harga yang seharusnya ini masih trennya tuh kan structure uptrend kan high, higher low, higher high lagi kan. Ya. Nah selama dia nggak bikin lower low lagi di saat fase uptrend ya masih boleh di hold. Tapi kalau dia udah bikin lower low, itu udah tanda-tanda udah something wrong. Uptrendnya udah berganti trend. Gitu. Jadi kan misalnya naik terus turunnya misalnya di sini doang, terus naik lagi. Nah jangan sampai turunnya di sini tuh dijebol. Kalau turunnya di sini jebol, artinya udah ganti tren. Jadi pada saat dia naik, turun terus dia naik uptrend lagi, pasang aja trailing di low yang sebelumnya, swing sebelumnya. Tapi setelah dia udah naik. Iya, setelah dia naik, jangan pada saat dia lagi turun. Oke, ini tips nih karena banyak yang bilang kayak ngadu lah ke gue lah pakai trailing stop. Ini kayaknya sengaja nih dijemput gitu. Jangan makanya. Jangan terburu-buru pasang trailing stop gitu. Trailing stop itu ya pada saat dia udah mengkonfirmasi bahwa ini adalah low yang bikin high baru. Oke. Gitu. Masih uptrend istilahnya. Ya. Oke, mungkin sebagai penutup, boleh tau gak kok mungkin satu saham yang lu lagi pantau aja sih? Oke, satu saham yang lagi gue pantau ya. Salah satunya sih menurut gue yang oke ya. Gak usah sebut nama, mungkin pada tahu atau apa. Karena ini lagi dikit gitu ya. Stock split. Kan gue gak bisa sebut nama tapi kan harusnya udah bisa menebak-nebak lah ya kira-kira apa. Setahu gue sih kalau lewat kalender saham Konglo yang stock split cuma satu ya. Kan tadi sebut satu doang. Oke, tapi itu menarik. Gini, mungkin sedikit bahas lagi. Kalau gue lihat gak semua saham stock split itu selalu ngegas. Ada yang ngegas kayak BCA itu ngegas kan, abis stock split ngegas. Ada yang kayak Mandiri ngegasnya di awal dulu, abis itu stock split udah diem. Ya tapi abis itu naik lagi ya efek market lah. Ya. Dan ada juga yang mau stock split tapi jelek. Kayak ISAT. Ya. Contohnya kayak Indosat gitu. Nah gue gak tahu apa yang lo harapin dari saham stock split ini. Apakah stock split doang atau gimana? Gini, tujuannya stock split sebenarnya apa? Karena dia merasa bahwa harganya mahal sehingga daya beli untuk orang beli saham itu jadi berkurang kan. Dia mau menciptakan likuiditas kan.
Nah seperti itu. Jadi di mana setelah ada stock split, kita lihatnya adalah bukan stock splitnya, tapi after stock split, what next? Oke. Itu yang kita lihat juga. Jadi kalau stock split plus ada what next-nya, artinya apa? Sudah murah, ada sesuatu potensi ke depannya. Itu yang dicari. Kalau cuma stock split doang setelah itu nggak ada apa-apaan, ya udah. Mau ngapain kita beli gitu kan? Cuma lebih murah doang. Emang kalau nggak ada yang bagusnya ngapain kita beli? Misalnya perusahaan lagi rugi terus dia stock split gitu kan, pada saat dia lagi ruginya lebih parah, ngapain kita beli? Lebih murah lagi. Ya, Gitu. cuma story-nya apa ya nantilah kita bahasnya ya. Mungkin next pertemuan lah. Seperti itu. Oke, berarti mungkin tips dari lu terakhir untuk orang-orang yang mungkin lagi uncertain dan juga mungkin tadi dia pengen masuk di saham Konglo tapi lagi bingung sendiri, mungkin ada tips gak kok? Oke, mungkin tipsnya gue bagi dua ya, karena mungkin dua tipe orang lah ya. Satu yang tipe trader, yang kayak full time trader atau misalnya trader scalping gitu ya. Satu lagi yang mungkin yang kayak swing atau investor lah. Nah kalau untuk yang trader scalping, mungkin tips bagi gue adalah market kita lagi uncertain seperti ini, likuiditas lagi ketat. Jadi jangan pernah kamu tuh kayak istilahnya kayak kejar-kejar setoran gitu, dikejar target. Dalam artian trading tiap hari. Marketnya lagi jelek, lagi gak bagus, ya gak usah dipaksa trading. Biarin aja gitu, gak usah ngapa-ngapain, do nothing, mau nonton Netflix kayak mau ngapain kayak, lakukan aktivitas kayak kalau misalnya emang full time gitu atau apa. Jangan dilatin marketnya, karena kalau kalian liatin, gatel pengen trading. Ujung-ujungnya, persentase probability-nya kalian untuk menang lebih kecil. Karena marketnya lagi gak ada, lagi gak bagus. Nah jadi kalau untuk yang trader gitu ya, tradingnya hanya di saat ISG lagi momentumnya bagus. Lagi hijau tebel, terus saham-sahamnya lagi naik. Beli atas, jangan takut. Karena jual lebih atas lagi. Dan momentumnya lagi banyak, lagi bagus saat itu. Itu buat yang trader. Jadi jangan setiap hari lah. Lihat momentum-momentum tertentu gitu. Nah, terus yang kalau misalnya buat yang swing atau investor, kan kita lihat how far it will go. Gitu kan, saham-saham kayak banking aja dividen udah 10% lebih. Gitu beberapa lah. Saham-saham Konglo udah turun 75%. Bahkan 50% gitu kan. Kondisi ekonomi ya seperti ini kan macam gak ada salahnya lah. Kalian nyicip-nyicip beli. Kalau bagi saya ya. Gak mesti all in. Kalau misalnya takut bisa bagi asetnya lah. Yang risk sama yang gak risk gitu kan. Misalnya kayak deposito atau apa. Ya bagi aja. Tapi setidaknya mulailah coba icip-icip. Gitu karena ya gak ada salahnya kok. Nyicil-nyicil di harga sekarang ya. Kita lagi ngomongin harga sekarang ya. Itu gak ada salahnya. Dan kalaupun udah beli. Jangan mindsetnya seperti trader. Gitu loh. Maksudnya dalam artian kita ngeliatin tiap hari. Ngeliatin tiap minggu, ngeliatin setiap jam bursa open. Padahal tujuan awalnya mau invest buat ya udahlah nanti 1 tahun dapat dividen misalnya 10% atau misalnya saya berharap nanti dia rebound naik 50%. Tapi dilihatin tiap hari. Ya gimana psikologi nggak kena? Gimana nanti ujung-ujungnya hijau 2% TP? Ya kan padahal targetnya beda, nggak seperti itu. Jadi kalau buat yang investor juga tolong psikologi dijaga. Terutama di era yang sekarang tuh bisa dibilang apa ya? Fear-nya itu lagi gila sih kalau saya bilang ya. Karena gak jelas banget. Gak jelas, betul. Dan istilahnya tuh karena fear-nya lebih gila. Banyak orang yang kayak gak tenang. Pikirannya dalam artian kayak, apa ya? Bisa berubah 180 derajat langsung. Iya, bisa berubah 180 derajat. Dalam artian, oh hari ini muji-muji. Tapi pas lagi turun dihujat terus gitu. Makanya untuk menghindari seperti itu ya, menurut saya sih kurangin noise dan fokus aja sama analisa kalian. Apa reason kalian beli, terus trading plan-nya seperti apa, execute. Jangan peduli noise-noise. Seperti itu. Dan kalau misalnya let's say disuruh, kok kalau gitu saya CL gak ya saham Konglo segala macam. Ya tadi kalau kalian punya trading plan yang bagus, go ahead. Tapi kalau gak ada, menurut saya sih gak kurang bijak. Cut loss di saat udah kondisi seperti ini ya. Lagi minus ya. Soalnya ya possibility untuk dia naik sama turun itu kalau di harga sekarang tuh lebih tinggian dikit possibility naik. Gak banyak tapi lebih tinggian dikit lah. Nah kalau udah nyangkut di ATH? Kalau itu pilihannya cuma 2. 1, kalau punya duit lagi mau coba masuk silakan average down. Tapi kalau enggak, belajar ikhlas. Belajar ikhlas tuh dalam artian kalau memang udah gak ada momentum, gak ada apapun, saham kalian yang beli waktu itu memang udah salah, akui kesalahannya, terima udah. Anggaplah itu jadi ongkos belajar. Ya udah gitu. Jadi punya ada pengalaman gitu ke cucu atau kemana, ya dulu pernah CL 75% saham ini atau apa. Karena gak semua saham tuh bisa balik ke ATH gitu. Saya punya banyak teman tuh yang misalnya sahamnya bahkan ya, dia udah delisting. Gitu bahkan mertua saya kan waktu itu pernah ada tuh yang di post Stockbit kan. Dia ada porto kurang lebih waktu itu 1 M-nya itu nyangkut di saham-saham yang udah di listing. Dan gocapan semua. Gak bisa dijual. Duit semua. Itu kenapa? Karena gak mau CL. Dan gak mau denial gitu. Gak mau ngakuin bahwa ini memang salah. Sayang kan. Maksudnya kan kalau misalnya saat itu CL. Setidaknya jadi duit. Masih ada cash, betul. Iya. Kalau ini kan benar-benar jadi gak ada duit sama sekali. Udah diem gitu loh. Dan gak bisa diapain. Sampai sekarang udah gak bisa diapain. Itu kenyataan nyata. Kalau misalnya mau dikasih unjuk fotonya segala macam ada kok. Gak cari. Historinya ada. Nah, saya mencegah jangan sampai kejadian seperti itu. Kalian kalau misalnya untuk balikin loss itu, ya memang loss itu sakit.
benar. Tapi setidaknya bisa dan jangan denial. Contoh, saya dulu ada kejadian teman juga, dia itu masuk saham konstruksi di tahun 2021-2022 saat perang Rusia Ukraina. Itu konstruksi kan lagi ancur-ancurnya tuh. Betul. Ya kan, turun-turun dalam kan. Dia nggak denial dan dia menganalisa bahwa dengan ada perang Rusia sama Ukraina ini harga batu bara akan diuntungkan karena itu kan produsennya batu bara kan. Ya. Terbesar kan. Ujungnya apa? Dia cut loss semua saham konstruksi dia pindahin ke saham batu bara. Dia cut loss kok nggak salah sekitar 50%-an lebih. Gitu. Dia pindahin ke saham batu bara. Di saat itu saham batu baranya naik 200%. Semua loss dia cover. Plus cuan. Plus cuan. Dengan cara apa? Nggak denial, menerima kekalahan dan berusaha. Kadang orang tuh banyaknya nggak mau berusaha. Kalau udah nyangkut ya udahlah nyangkut, entar juga balik lagi. Berapa tahun? 10 tahun, 50 tahun. Kayak gitu kan kata-kata banyaknya gitu. Kalau kata Pak Hita ini anchoring bias. Iya. Ya berharap enggak ini bisa balik lagi Iya, kok. betul. Oke, sip. Kalau gitu thank you kok. Mungkin insight untuk saham-saham Kongloya masih sangat relevan sebenarnya sih. Dan mungkin bisa jadi salah satu stock ideas juga untuk stock Twitter ya. Nanti mungkin kita undang lagi ya untuk lihat sih gimana perkembangannya. Mungkin akan lebih seru kalau misalkan nanti market udah lebih jelas dan liquidity udah balik gitu ya. Kita tanya saham-sahamnya Saham King gitu. Saham King gitu. Ya oke kalau gitu. Thank you Ko Philemon. Sampai ketemu lagi.